Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U20 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Turki dan kemudian akan dilanjutkan ke Spanyol dalam rangka persiapan sebelum tampil di dua event besar tahun depan. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa akan ada dua event besar tahun depan. Event besar pertama tahun depan adalah Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan dan digelar pada bulan Maret, dan event besar kedua tahun depan adalah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di tanah air dan akan digelar pada bulan Mei. Oleh karena itu sangat penting bagi para pemain Timnas Indonesia U20 untuk tetap berlatih secara keras dan juga serius supaya mereka nanti bisa memberikan yang terbaik di dua event besar tahun depan tersebut teman-teman. Dan selain menjalani latihan, para pemain Timnas Indonesia U20 juga akan bermain di beberapa laga uji coba yang menurut saya itu sangat amat penting. Karena setelah para pemain ini berjuang sebelumnya di Piala AFF U19 dan juga di babak kualifikasi Piala Asia U20, mereka belum lagi bermain di sebuah pertandingan kompetitif atau juga uji coba. Maka itu laga-laga uji coba ini akan dimanfaatkan oleh Coach Sintayong untuk tetap mempertahankan chemistry yang telah terbentuk di antara para pemain, dan juga mungkin dia akan melakukan beberapa eksperimen. Karena memang di laga-laga uji coba ini teman-teman, yang dilihat bukan hasil akhirnya, tapi yang akan dilihat oleh Coach Sintayong adalah progres dari para pemain, dan mungkin jika nanti dia perlu mengubah posisi dari seorang pemain. Ini yang saya suka dari Coach Sintayong. Artinya pelatih ini bisa melihat potensi dari seorang pemain, dan jika dia yakin bahwa pemain tersebut bisa bermain di posisi yang berbeda, maka dia akan lakukan itu teman-teman. Contohnya seperti yang dia lakukan untuk Rahmat Irianto yang di Timnas Indonesia Senior bisa bermain di fullback sebelah kanan, bisa bermain sebagai defensive midfielder atau juga bermain sebagai center back. Robby Darwish, siapa yang menyangka Robby Darwish bisa bermain di posisi wingback sebelah kanan teman-teman. Tapi kita tahu bahwa Robby Darwish bisa bermain di posisi wingback sebelah kanan juga dan memberikan kontribusi yang luar biasa ketika dia bermain. Frankie Nisa yang belum lama dipanggil ke Timnas Indonesia U20 bisa bermain baik juga. Kakang Rudianto juga permainannya menawan. Rabani Tasnim, kemudian ada juga kita tahu pemain-pemain lainnya, belum lagi Marcelino Ferdinand yang lebih percaya diri sekarang setiap kali membela tim nasional Indonesia U20 ya. Jadi feeling saya nih semua pemain dari Timnas Indonesia U20 akan juga mendapatkan pemahaman secara taktikal yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong agar mereka bisa memahami konsep permainan dari Coach Sintayong yang menurut hemat saya pertama-tama dia mementingkan para pemain harus melakukan passing. Kemudian kedua, melakukan pressing kepada para pemain tim lawan tanpa perlu melakukan pelanggaran. Jika memang perlu melakukan pelanggaran, ya jangan juga melakukan pelanggaran yang keras. Kemudian apalagi yaitu positional play. Jadi di sebuah pertandingan sepak bola teman-teman, bukan saja pemain yang dengan bola itu sangat penting untuk bergerak ke depan, tapi juga pemain lainnya yang perlu bergerak tanpa bola dan mendapatkan ruang terbuka. Itu juga sangat penting teman-teman. Dan itu sudah bisa kita lihat dalam permainan Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U20. Rencananya akan ada 6 laga uji coba. Ini semua uji coba sangat penting bagi para pemain teman-teman. Jadi para pemain pun perlu bermain secara serius di semua laga uji coba ini, karena sudah pasti Coach Sintayong akan melihat progres mereka. Dan sudah pasti Coach Sintayong akan memberikan pemahaman secara taktikal yang lebih baik lagi agar para pemain ini bisa menjaga kerjasama mereka di atas lapangan. Yes, itu yang sangat penting teman-teman. Ketika kita bisa melihat bahwa para pemain ini bermain lebih baik lagi ketika mereka berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U20. Jadi memang apa yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong untuk mematangkan chemistry di antara para pemain dan juga agar para pemain tetap punya fisik yang kuat dan juga stamina yang prima ya. Dari 6 laga uji coba Timnas Indonesia U20 ada 2 pertandingan yang menarik kan teman-teman. Yang pertama lawan Timnas Turki U19 yang juga sedang dalam masa persiapan mereka bermain di Piala Eropa U19 tahun depan, dan yang kedua lawan Timnas Moldova U19. Ini 2 pertandingan yang tentu perlu dimanfaatkan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 untuk mendapatkan pengalaman yang berharga, karena mereka akan berhadapan dengan pemain-pemain asal Timnas Eropa. Walaupun kita tahu Timnas Turki U19 dan juga Timnas Moldova U19 bukanlah timnas yang biasa bermain di
Piala Dunia U20, tapi kan tentu pengalamannya perlu didapatkan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Apalagi mereka akan bermain di luar, akan bermain di Eropa, akan bermain lawan tuan rumah dong, ya kan, timnas Turki U19. Nah, maka itu saya melihat bahwa persiapan kali ini sangat matang teman-teman. Dan bagi kalian yang mungkin bingung atau juga penasaran kenapa sih pemusatan latihan ini dilakukan di luar negeri, ya agar bisa juga bermain di laga-laga uji coba di luar negeri, seperti yang sebelumnya juga dilakukan bagi timnas Indonesia U20 eranya Egy dan juga Witan. Kan pada saat itu juga para pemain menjalani pemusatan latihan di Kroasia dan juga bermain di beberapa laga uji coba. Sayangnya kemudian Piala Dunia U20 kan ditunda karena pandemi. Jadi memang persiapan semacam ini sangat baik teman-teman. Dan juga bukan saja dari laga-laga uji coba, tapi juga dari fasilitas latihan bagi para pemain, mulai dari lapangan kemudian pusat kebugaran, seperti yang bisa kita melihat di cuplikan-cuplikan di media sosial pada saat para pemain ini berlatih passing. Kan terlihat tuh lapangannya rata, rumputnya hijau banget. Ini yang sangat penting, fasilitas yang memadai bagi para pemain. Jadi progres mereka akan terlihat. Kemudian juga di pusat kebugaran ketika mereka berlatih, alat-alatnya kan canggih semua. Jadi memang latihan di pusat kebugaran itu juga sangat penting teman-teman untuk menjaga fisik para pemain agar mereka kuat berduel. Bukan untuk bergelut, tapi untuk berduel, untuk bermain agresif. Untuk bisa melakukan pressing dengan mengawal pergerakan para pemain tim lawan tanpa perlu melakukan pelanggaran. Jadi body charge itu normal, tapi bukan body charge untuk menjatuhkan. Jadi perlu juga memahami bagaimana caranya body charge yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia senior dan juga U20. Artinya efek dari pelatihan Coach Sintayong yang memang melakukan pekerjaan rumah yang sangat amat berat teman-teman. Mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda, tapi dia sudah menunjukkan bukti progresnya ya. Dan seperti yang beberapa kali saya katakan nih, progresnya belum banyak, baru sekitar 30-40%, tapi sudah bagus. Kita sudah bisa melihat permainan yang lebih rapi lagi dari para pemain timnas Indonesia U20 yang bukan saja menendang bola, tapi juga bermain dengan bola itu. Jadi ketika bermain bola itu perlu juga seni bermain bola. Jadi bukan hanya asal nendang, asal passing, enggak. Harus mengandalkan intelijensia. Nah ini yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong, memberikan pemahaman kepada para pemain bahwa harus juga bermain secara cerdas. Bermain dengan kerja keras itu perlu. Bekerja keras itu perlu dalam sebuah pertandingan sepak bola, tapi juga harus bermain secara cerdas untuk bisa mencari kelengahan dari para pemain tim lawan. Karena hanya permainan yang taktis yang bisa melumpuhkan tim lawan teman-teman. Seperti yang sering saya katakan, dan kita sudah bisa melihat ada progresnya. Maka itu perlu kita dukung teman-teman. Dan juga ada rencana nanti pemain-pemain keturunan juga akan bergabung ke timnas Indonesia U20. Bagus kan itu? Jadi pemain-pemain keturunan ini juga akan bisa memberikan motivasi tambahan kepada para pemain lain yang berada di timnas Indonesia U20. Dan tentu juga sharing ilmu mereka, karena mereka akan berlatih dan juga bermain di tim usia muda di Eropa. Jadi akan ada manfaat yang luar biasa bagi para pemain timnas Indonesia U20 yang sekarang sudah ada di skuad, ketika nanti akan ada pemain-pemain keturunan Indonesia yang gabung ke skuad ini teman-teman. Jadi menurut saya gak ada salahnya, apalagi mereka punya darah Indonesia, tentu mereka akan bisa memberikan kontribusi secara teknis dan juga non teknis. Nah sekarang tinggal kita tunggu nih pertandingan-pertandingan uji coba dari timnas Indonesia U20 yang tentu saya yakin akan sangat seru, karena sekarang terlihat para pemain ini bermain dengan passion yang luar biasa, bermain mengandalkan intelijensia. Ya tinggal mereka tetap memantapkan kerjasama mereka dan juga fokus in each and every game. Yuk kita dukung perjuangan dari para pemain timnas Indonesia U20 yang sekarang sedang berlatih keras dan kemudian akan bermain di beberapa laga uji coba. Kita tetap memberikan support secara positif teman-teman ya, agar para pemain bisa memberikan yang terbaik. Mereka selalu bekerja keras kok di atas lapangan. Dan juga kita tunggu nanti apalagi keajaiban dari Coach Sintayong. Apakah mungkin nanti dia akan mengubah posisi dari seorang pemain? Bisa saja dia melakukan itu. Ya, kita tunggu nanti di pertandingan-pertandingan uji coba timnas Indonesia U20. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.